How do you know we can? I've got an idea. But for safety's sake. Psychobilly's back. Ray, hold this! Psychobilly's back. Psychobilly's back. Cerita berawal dari pelarian seorang wanita bernama Amber yang sedang diburu oleh sosok misterius. Entah sosok apa yang baru saja dihabisi oleh Amber. Jelas gak bakal tahu karena filmnya juga baru dimulai. Kemudian kita mundur ke beberapa waktu sebelumnya, ketika Amber masih menjadi kakak penjual olahan daging di toko Parapatan. Selain termasuk ciwi-ciwi non haridang, Amber adalah wanita baik dan punya banyak teman. Tapi sayangnya belakangan ini Amber sedang galau karena sikap ibu yang jadi temperamen dan doyan mabok. Setelah seharian bekerja, Amber berencana untuk berpesta bersama teman-temannya. Ia pun membeli berbagai varian sarita kokak sebagai amunisi happy-happy di rumah temannya. Lalu datanglah kedua teman Amber yang paling berjasa, terutama dalam hal pengenalan di bidang seru-seruan yang mengandung dosa. 21. I got it. Oh. Hey, Amber. Did you get my? Get any salsa? Thank you very much. Hampir setiap malam minggu, Amber and the gang nongki di rumah temannya yang bernama Ray. Dan dari kelima sahabatnya ini, Amber paling dekat dengan Susie yang sudah seperti TPA-nya semua kegalauan Amber. You always tell me that you're not going to give in to Like the beer off your. Well, I need another beer. Dengan kebersamaan seperti ini, Amber jadi lupa akan kesedihan akan sikap sang ibu. Sementara Peter sedang kesal karena dari ketiga teman wanitanya, tidak ada yang memakai setelan haridang seorang pun. Lalu ia menyuruh mereka ganti baju biar kebersamaan ini ada sensasi dehidrasinya. Susie, get naked with me. Jump in for once. Peter jadi malu sendiri karena sarannya ditolak mentah-mentah. Hingga Peter pun merasa bahwa ia mah tidak cocok di darat. Amber tidak bisa menutupi kesedihan yang membuatnya jadi ogah pulang. Lalu ia mengungkapkan keinginannya untuk pindah ke Chicago dan mencari kerja di sana. Sebagai pria yang selalu di PHP-in, Eric tetap mendukung semua rencana temannya ini. Kali aja dengan begitu ia bisa adu paruh dengan Amber. I thought we were. Sekembalinya di rumah, Amber sebenarnya sudah muak dengan kelakuan si ibu yang doyan mabok, terutama sejak kematian ayahnya Amber. Lalu dalam keadaan setengah sadar, si ibu bercerita bahwa dari dulu ayahnya Amber menginginkan anak laki-laki. Dan setelah sekian lama menanti, si ibu dan suaminya merasa senang saat mereka memberikan seorang bayi. Cerita dari si ibu bagaikan tamparan petir bagi Amber. Karena sekian lama hidup bersama, Amber baru tahu ternyata ia adalah anak pungut. shit. Untuk pertama kalinya Amber mimpi makhluk kayak zombie yang terasa nyata. Dan tak cuma di mimpi saja, Amber mendadak sering halu sejak mendapatkan kenyataan pahit tadi malam. Amber kaget melihat sampah yang ia bawa berubah menjadi onderdil manusia. Tapi tak lama kemudian ia baru sadar bahwa semua ini cuma halusinasi. Selang beberapa saat, Amber dihubungi pemilik kontrakan yang ada di Chicago, di mana pria itu memberitahu rumah yang disewa Amber akan diberikan ke orang lain yang katanya mau bayar lebih. Tapi jika Amber kekeh mau menyewanya, si pemilik kontrakan meminta bayaran lebih tinggi dan menyuruh Amber secepatnya datang ke Chicago. Thank you. Really moving? Singkat cerita, Amber memberitahu Susie akan rencana kepindahannya ke Chicago. Sedih ya memang sedih, tapi Susie bisa merasakan kesedihan Amber yang baru mendapat gelar sebagai anak pungut. Di keesokan harinya, Amber mengajak teman-temannya pergi ke Chicago. Tapi karena gak mau banyak drama, Amber berkata bahwa ia akan pergi berlibur ke kabin milik pamannya. Paman di Hong Kong. Alright, just keep your phone on. Yeah. Singkat cerita, Amber diantar teman-temannya ke negara bagian Chicago menggunakan mobil yang disewa dengan metode patungan. Dengan kepindahannya ini, Amber pun akan berusaha hidup bahagia meskipun asal-usul dirinya kini menjadi pertanyaan besar.
Mobil yang tiba-tiba mogok meruntuhkan kebahagiaan mereka yang sedang menikmati perjalanan. Padahal mereka baru meninggalkan kota dan tentunya masih jauh untuk bisa sampai ke Chicago. Kemudian mereka mencari pertolongan ke pengendara yang lewat, kali aja mendapatkan tumpangan gratis ke Chicago. Wait. Hello, sir? Please stop! No, he's fucking stunned. Mungkin ini yang namanya rezeki anak soleh ketika seorang sopir truk terlihat peduli kepada mereka. Pak sopir yang bernama Bernard ini pun langsung mengecek mesin mobil yang masih mengeluarkan asap. Tapi sayang, menurut Bernard mobil ini rusak berat dan harus diderek ke bengkel. Sorry, Amber gak sudi jika sampai harus kembali ke kota dan tinggal lagi dengan wanita tukang mabok. Tak lama kemudian Susie menyarankan agar mereka nebeng saja di mobil Bernard yang katanya juga akan ke Chicago. Akan tetapi Bernard menolak karena takut kena semprot oleh bosnya. Lalu selain menjanjikan duit, Amber menjual kesedihannya yang baru mendapatkan kenyataan pahit dari ibu angkatnya. Dan karena alasan inilah Bernard jadi kasihan dan memperbolehkan mereka nebeng di mobilnya. It's not about money. I can't understand it. But it's 19 hours until my deadline. Amber berterima kasih karena teman-temannya tetap akan ikut meskipun mereka akan ditempatkan bersama bawaan Bernard. Lalu demi keselamatan, Peter katanya akan menempatkan seseorang untuk mendampingi Bernard. Karena bisa aja kan, Bernard adalah penculik yang sedang menyamar jadi kang paket. Dan untungnya Bernard setuju karena ia pun ingin punya teman tombong ngantuk. So who's riding up front? Riding in the back with me. 1, 2, 3. Yeah. Eric akhirnya terpilih sebagai orang yang akan menemani Bernard. Kemudian Bernard mengingatkan Amber dan teman-temannya bebas mau ngelakuin apa saja, asalkan jangan coba-coba menyentuh tumpukan paket yang akan ia kirim. Dan inilah perjalanan yang tidak akan Amber dan teman-temannya lupakan seumur hidup. It sounds really bad. Your cousin's gonna come and leave us. It all makes sense, you know? Amber menceritakan perkataan sang ibu yang membuatnya semakin ingin pindah ke Chicago. Tapi belum banyak yang dikatakan Amber, si bangor Fiona penasaran apa isi dalam tumpukan paket yang diharamkan dipegang oleh Bernard. Hingga mereka pun curiga jangan-jangan paketan ini berisi narkoboy jenis tepung oleng. Take it away. We should play a game. Yes. Untuk mengisi waktu, mereka bermain permainan kejujuran dan tantangan. Dan tanpa terasa, permainan membagongkan ini menjadikan mereka akhirnya pamer tulang iga. Bahkan Susie ditantang untuk beradu paruh dengan Amber. Find out. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi. Tapi sekeras apapun mereka berteriak, Bernard tidak menjawab panggilan mereka. Lalu Peter berusaha menghubung Eric untuk mencari tahu apa yang terjadi. Little guy fell asleep, almost looks so darn peaceful. Dengan menggunakan HP Eric, Bernard berkata bahwa ia hampir saja menabrak kawanan Doggy. Lalu ketika Peter menanyakan keberadaan Eric, Bernard memberitahu bahwa teman mereka itu sedang tidur dan susah dibangunkan. Lalu Bernard meminta mereka untuk jangan panik karena sebentar lagi ia akan menepi untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Hello. Ray menyuruh teman-temannya untuk jangan panik meskipun perkataan Bernard terkesan berbohong. Lagian mereka masih berada di jalan utama, jadi gak mungkin Bernard punya niat jahat kepada mereka. Lalu kini giliran Amber yang pura-pura kebelet ngompol dan meminta Bernard segera berhenti. Akan tetapi Bernard malah menyuruh Amber untuk mingkemin celengan dan ngompol di tempat bosnya saja. Kali ini mereka sudah muak dengan kelakuan Bernard yang semakin gak ramah terhadap mereka. Udah gak ada sinyal lagi. Lalu ketika Peter dan Amber berusaha keluar, Fiona mencium aroma bangke dari tumpukan paket. Ditambah lagi mereka sudah tidak di jalan utama dan entah sedang menuju kemana. Why are there holes in the walls? Darah yang mengering membuat mereka makin penasaran dengan isi dalam paket. Hingga Fiona pun sudah masa bodoh dengan larangan yang dikatakan Bernard. Hey, just put it down, okay? Sebelum mengetahui isi dalam kotak, perhatian mereka teralihkan oleh mobil truk yang sedang parkir dan lanjut berhenti. Lalu di tengah kekhawatiran mereka, Susie menganggap mungkin semua ini adalah semacam prank sebuah stasiun TV. Terlebih apa yang mereka alami tidak terlalu berbahaya dan cuma keobok-obok mobil saja.
We're way past prank. Who's there? Ternyata box mobil yang mereka tempati sudah diarahkan ke sebuah tempat yang terlihat gelap. Keadaan ini membuat Peter jadi penasaran untuk mengeceknya. What kind of deliveries are they getting in here? Ray merasa mereka sedang berada di bangunan bekas jegal bagong. Cuma yang membagongkan kenapa sampai saat ini si Bernard Bear tidak menemui mereka. It's a big empty space, you know, that'd be For years, probably. Ray, hold this! Setelah terjebak di mobil, kali ini mereka terjebak di bangunan bekas rumah jagal. Lalu Peter berusaha membuka pintu yang sudah ditutup rapat. Who's there? Amber dan teman-temannya sadar bahwa mereka sedang dipantau oleh segambreng orang. Cuma mereka tidak tahu itu teh orang atau sosok horor seperti di film-film. Sosok misterius baru saja membawa Ray entah kemana. Tapi yang pasti serangan tadi menyisakan ceceran darah dari tubuh Ray. Fiona paling histeris melihat tubuh Ray yang telah dimangsa kawanan sosok misterius. Lalu ia berusaha kabur sekalipun harus menjebol pintu baja. Fiona langsung dibuang setelah darahnya dihisap oleh sosok yang menyerupai vampir. Lalu kini giliran Susie yang diserang sosok psikobil atau psikopat kanibil. Amber dan kedua temannya kembali ke dalam truk setelah Ray dan Peter tewas dimangsa. Mereka pun bertanya-tanya akan komplotan macam apa yang menyerang manusia sebegitu brutalnya. Just let me think. Amber gercep membuat bom molotov menggunakan sarita kokak yang mengandung biotanol yang mudah terbakar. Lanjut, mereka pun menunggu sosok misterius yang baru saja membuka pintu. Fiona langsung menutup pintu saat para psikobil terus berdatangan. Lalu ia menyuruh Amber dan Susie segera kabur sebelum semuanya terlambat. Setelah berhasil lolos, mereka mencari tempat sembunyi di lokasi yang ternyata merupakan bekas pabrik. Lalu tiba-tiba Amber dan Susie melihat komplotan psikobil yang sedang mencari mereka. Susie makin khawatir akan nasib Eric yang kini entah ada di mana. Sementara Amber merasa teman mereka itu sudah dibawa Bernard ke suatu tempat. It's his choice to go. Where did he go? It's all my fault. Susie menyuruh Amber agar jangan mewek karena semua ini justru karena salahnya Susie. Karena jelas-jelas Susie yang menyarankan mereka nebeng di mobil Bernard. Not your fault either. Para psikobil membuang tulang para korban ke tempat sampah di depan mereka. Lalu Susie menyuruh Amber agar memanggil bantuan kali aja sudah ada sinyal. Akhirnya mereka melihat Bernard yang entah habis dari mana. Lalu Bernard ditemui ketua psikobil yang sudah biasa menugaskan Bernard untuk membawakan paket bagi ia dan kaumnya. Dengan gayanya yang cool, si ajudan memberikan duit untuk kiriman paket yang ia terima. Tak lupa juga ia memberikan ongkos lebih untuk orang-orang yang nebeng di mobil Bernard. Lalu si ketua yang bernama Veronica minta beberapa manusia lagi seperti yang dibawakan oleh Bernard. Bernard sih setuju. Akan tetapi ia minta harga per orang dan bukan borongan seperti tadi. So you just letting Emil get away. Si Jabrik menyarankan agar mereka saja yang menangkap Amber dan Susie. Tapi menurut Veronica mending jadikan mereka sebagai latihan berburu bagi para psikobil yang baru jadi. Lalu tibalah waktunya bagi Veronica untuk mencicipi paketan dari Bernard yang ternyata adalah darah manusia.
Veronica begitu menikmati setiap kenyotan getih yang ia dapatkan dari rumah donor. Lalu dengan menggunakan HP Eric, ia mencari tahu di mana keberadaan Amber. Akhirnya mereka menemukan Eric yang ternyata sudah bermandikan getih. Lalu Amber berusaha menyelamatkan Eric yang terikat pada pagar. Para psikobil sengaja mempermainkan Eric sebagai bentuk pamer dari kemampuan mereka. Sementara Susie cuma bisa histeris melihat kematian temannya yang begitu tragis. Serangan para psikobil membuat mereka yang tadinya berlima kini tinggal 2 orang. Selama itu pun para psikobil terus mencari Amber dan Susie yang sedang mencari jalan keluar dari pabrik. Para psikobil terus berdatangan karena selain punya pendengaran hebat, penciuman tajam mereka sangat peka terutama sama bau hitut. Lalu Amber mengajak Susie untuk kabur sekuat tenaga karena diam dan pergi sama saja beresiko menjadi mangsa. Amber tidak menyangka Susie lebih dulu diculik sebelum berhasil ia bawa kabur. Lalu di tengah kesedihannya Amber mencari Susie yang sepertinya dibawa ke sebuah bangunan. Psikobil newbie mengaku bahwa kaumnya sudah biasa menjadikan bekas pabrik ini sebagai tempat latihan berburu manusia. Amber gak terima dong, apalagi kelakuan psikobil sudah membuat teman-temannya tewas. Lalu ia mengancam para psikobil agar membiarkannya pergi jika tidak mau teman mereka Amber pencit sekarang juga. I'm just gonna walk away. I just wanna go home. Amber gak mungkin juga meninggalkan Susie yang kini entah seperti apa. Terlebih cuma dialah satu-satunya orang yang paling dekat dan paling peduli kepadanya. Amber mencari senjata untuk menghajar dan membajak mobil truk Bernard. Lalu setelah menemukan tabung beton, Amber mencoba peruntungan menjadi seorang psikopat jalur kepepet. Amber sudah gak peduli dengan bantuan orang yang cuma buang-buang waktu. Mending ia segera pergi untuk mencari bantuan. Amber tidak menyangka malah kembali masuk ke tempat pertama ia kesini. Dan karena sudah terlanjur masuk, ia akan lanjut mencari Susie. Amber penasaran apa yang bisa membuat para psikobil ketakutan. Lalu ia menggunakan api kali aja bisa menjauhkannya dari para tukang sedot darah itu. Amber kaget dengan gerakan refleksnya yang bisa melompat tinggi seperti psikobil. Tak lama kemudian datanglah Veronica yang sebenarnya sudah mengenali Amber sebelumnya. Perhaps you recoil at this. What am I? Sebagai pelatih psikobil senior, Veronica ngomongin perkembangan Amber yang menurutnya terlalu lambat. Lalu ketika Amber penuh tanya, Veronica menjelaskan bahwa Amber adalah bagian dari para psikobil.
Pantesan belakangan ini Amber selalu melihat kilatan bayangan horor yang berhubungan dengan sosok si Kobil. Di mana Amber adalah anak dari seorang ibu si Kobil yang akan selalu tewas jika sudah melahirkan seorang anak. Mendengar kenyataan tersebut, Amber akhirnya mengerti perkataan ibu angkatnya bahwa Amber adalah pemberian mereka dan ternyata itu adalah si Kobil. No human can move like that. The ones I found over there. But you killed all my friends! Victoria minta Amber untuk jangan bersedih karena teman-temannya sudah ia jadikan buat latihan berburu para si Kobil. Terlebih mulai dari sekarang Amber harus fokus di kehidupan barunya sebagai sosok predator. Amber jelas gak terima teman-temannya dianggap dakocan buat latihan. Hingga ia pun mencari cara untuk menghancurkan komplotan gak jelas ini. Come down, little one. Yes. Victoria menyuruh Amber untuk bergabung bersamanya dan menjadikan kelompok predator yang tak terkalahkan. Lalu sebagai simbol penerimaan generasi baru, Victoria memberikannya darah muda, darahnya para remaja. Amber tidak mengerti kenapa ia merasa nikmat ketika nyeruput darah manusia. Malahan tubuhnya terasa bugar dan lebih bertenaga. Lalu setelah memberikan makanan pembuka, Victoria akan memberikan menu utama yang harus dihabiskan oleh Amber. You understand why you understand everything. Amber gak mungkin menyantap ataupun nyeruput tubuh temannya sendiri. Lalu ia pura-pura milih tempat nyupang padahal Amber sedang menunggu bom yang sebentar lagi akan meledak. Selagi ada kesempatan, Amber membawa Susie kabur sejauh mungkin. Pelarian mereka pun disaksikan oleh Victoria yang memilih untuk membiarkannya saja. Karena ia merasa yakin cepat atau lambat Amber akan kembali dan mencari mereka. Amber kini bisa bernafas lega meskipun masih banyak pertanyaan di kepalanya. Lalu ia mencari sesuatu yang sekiranya bisa dimakan oleh Susie. Untuk pertama kalinya Amber mendapatkan korban pertamanya. Dan suka ataupun tidak, ia akan menjalani hidup menjadi manusia setengah predator. Lalu ia meminta Susie untuk jangan takut karena status barunya ini justru akan menjadi pelindung bagi Susie yang begitu ia sayangi. Sejak pertama kali rilis, film ini menimbulkan banyak perbincangan, terutama dengan banyaknya plot yang bisa dibilang tepuguh tungtung. Terutama asal-usul sosok predator yang jika dibilang zombie bukan, dibilang vampir juga bukan karena masih bisa jalan-jalan di siang hari. Tapi dari komenan di forum-forum perfilman, kebanyakan orang menganggap komplotan Veronica ini merupakan sebuah program rahasia milik pemerintah. Wah, benar. Terus menurut kalian gimana guys? Jangan lupa komen ya. Terima kasih dan sampai jumpa.